Halo, bertemu lagi dengan saya Fitriana Retnaningrum. Dalam video kali ini, saya akan membahas belajar menjadi negosiator ulung. Simak terus ya sampai akhir. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah teks negosiasi. Apa yang dimaksud teks negosiasi? Berdasarkan gambar berikut, bisa kita ketahui ini adalah salah satu kegiatan jual beli di pasar. Lalu, sudahkah kalian paham teks negosiasi berdasarkan contoh gambar negosiasi tersebut? Untuk lebih jelas, yuk kita amati teks berikut. Penjual, beli sepatu mas, silahkan dilihat-lihat. Pembeli, Pak, saya mau beli sepatu ini, harganya berapa? Penjual, oh silahkan, sepatu yang itu harganya 300.000 mas. Pembeli, wah apa harganya boleh saya tawar pak? Penjual, boleh, mau nawar berapa mas? Pembeli, kalau 200.000 gimana pak? Penjual, waduh harga segitu terlalu rendah mas, maaf belum bisa. Pembeli, kalau saya naikkan jadi 250.000 gimana? Penjual, naikkanlah lagi mas, agar bisa menutup modal. Pembeli, ya paling saya hanya bisa sampai 270.000 pak. Penjual, ya sudahlah, yang penting laku terjual, walau untung sedikit. Saya bungkus dulu ya mas. Pembeli, terima kasih pak, ini uangnya. Nah, dalam teks tersebut, kira-kira ada apa sih yang dilakukan antara penjual dan pembeli? Yang pertama, pembeli mengajukan barang, yaitu ingin membeli sepatu. Nah, selanjutnya terjadi tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli. Lalu, endingnya yaitu persetujuan, menyetujui harga tersebut. Dan keduanya itu melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Kita simak materi selanjutnya. Teks negosiasi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Kalian dapat menemukan negosiasi dalam bentuk dialog, berupa percakapan dengan kalimat langsung antara kedua belah pihak. Nah, contoh tadi adalah negosiasi yang ada dalam bentuk dialog. Sedangkan yang kedua adalah ada pula teks narasi yang merupakan penggabungan antara dialog dan narasi. Selain itu, kalian juga dapat menemukan teks negosiasi yang berbentuk surat, misalnya surat penawaran. Nah, dalam bentuk surat penawaran ini contohnya ada di bawah. Nanti kalian bisa klik link yang sudah saya sertakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Yang pertama, yaitu bersedia kompromi menerima keinginan pihak lain. Yang kedua, semua pihak tidak dirugikan. Yang ketiga, alasan disampaikan secara logis, jelas, tepat, dan sesuai dengan fakta. Yang keempat, hasil kesepakatan dapat dilakukan secara langsung. Yang kelima, pengajuan disampaikan dengan sopan, santun, dan baik. Yang keenam, kedua pihak tidak saling memaksakan kehendak atau keinginan. Yang ketujuh, mementingkan kepentingan bersama atau diulangi seperti nomor 2 ya, tidak saling merugikan. Selanjutnya, apa saja sih struktur teks negosiasi menurut kurikulum Merdeka? Ternyata ada 4. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan diakhiri dengan persetujuan. Yuk kita lihat aplikasi struktur teks negosiasi dalam struktur teks secara langsung. Yang pertama yaitu orientasi. Bisa kita lihat, orientasi adalah tahapan awal dalam teks negosiasi. Sedangkan pengajuan adalah ketika pembeli mengajukan apa yang akan dibeli, karakteristiknya, dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga adalah penawaran. Di sini terjadi tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu terakhir persetujuan. Persetujuan ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak menyetujui atau tidak jadi membeli atau dibatalkan. Selanjutnya ada memahami unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti untuk menggantikan kata ganti orang. Contohnya saya, aku, kamu, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diapit oleh tanda petik. Biasanya ini digunakan oleh penutur melalui dialog tanpa ada kata bahwa ya. Ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Deklaratif adalah kalimat yang menyatakan suatu informasi atau berita. Sedangkan interrogatif adalah kalimat yang menyatakan pertanyaan atau bertanya. Paham ya? Yang keempat adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini adalah kalimat ajakan atau membujuk. Yang kelima yaitu kalimat tuturan pasangan seperti mengucapkan salam, menjawab salam, bertanya, menjawab, meminta tolong, memenuhi pertolongan atau menolak, dan seterusnya. Nah, demikian adalah materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe ya, jangan lupa.